speakers kita di depan ada dua. Yang pertama ada Mas Saverio Suhadi, selaku Data Analytics Manager dari Flip. Untuk pengalaman secara singkatnya, ini akan coba saya bacakan ya. Jadi beliau pernah bekerja sebagai BI Analyst di Halodoc.id sebelum pindah nih ke Flip hingga sekarang, yaitu sebagai Senior Data Analytics, lalu lanjut menjadi Data Analytics Manager. Boleh dong tepuk tangannya untuk Mas Saverio Suhadi. Oke, lalu untuk speaker kita yang kedua, ini sudah tidak asing lagi untuk student Purwadika tentunya, terutama yang dari BSD. Ada Mas Ahmad Kurniansah Talib, jadi beliau ini adalah salah satu lecturer untuk data science di Purwadika, dan sepak terjangnya sebelum di Purwadika, itu beliau pernah bekerja di Poll Tracking Indonesia sebagai data analis, lalu pindah ke Purwadika, dan ya menjadi data science lecturer ya, hingga saat ini. Boleh tepuk tangannya juga untuk Mas Ahmad. Oke. Lalu ini sebenarnya udah sering saya mention tadi sih di awal. Apa sih sebenarnya topik yang akan kita diskusikan? Jadi kan ini kita punya judulnya nih, The Future of Data Carriers. Cuma sebenarnya secara khusus atau ya secara spesifik apa aja sih yang akan dibawakan oleh Mas Saver dan Mas Ahmad ini nanti dalam 1 jam ke depan ya. Itu nanti berarti kita bisa lihat di sini. Jadi akan ada bahasan terkait career plan and career path in data. Lalu untuk yang lebih general lagi ada mungkin nanti ada penjelasan ya secara spesifik terkait perbedaan antara data scientist, data analyst dan juga data engineer di perusahaan itu sebenarnya role-nya seperti apa sih? Apakah data scientist itu emang pasti seperti itu job desk-nya di tiap perusahaan atau memang ada perbedaan nih antar perusahaan. Jadi ya nanti akan dijelaskan oleh speaker kita. Lalu yang ketiga ada the data person way of thinking. Jadi kita ini sebagai data person sebetulnya harusnya bagaimana sih cara kita untuk berpikir ketika kita melihat data mungkin ya, bagaimana kita bisa berpikir dan menganalisisnya sehingga data tersebut bisa bermanfaat tentunya untuk bisnis yang kita jalani ya. Lalu yang terakhir, nah ini mungkin relate dengan kebanyakan teman yang hadir di sini dan yang di Zoom juga tentunya, career switch to data role. Sebenarnya peluangnya ini besar nggak sih dari kita yang sebelumnya background yang nggak nyambung terkait data misalnya, terus kita mau terjun ke dunia data sebenarnya peluangnya saat ini masih besar atau udah mulai meredupkah atau seperti apa, itu nanti akan dibahas secara spesifik juga oleh speaker kita ya. Jadi 4 subtopik ini akan sangat menarik untuk diikuti, jadi stay tune terus untuk yang di Zoom terutama, jangan kemana-mana, karena 1 jam ke depan kita akan membahas semuanya. Oke, nah selanjutnya jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, untuk yang offline dan online tentunya bisa nge-scan barcode ini atau bisa juga masuk ke website Slido dan masukin kode tersebut untuk mengajukan pertanyaan ya. Jadi nanti kita akan menampung semua pertanyaan yang ada dan memilih beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh speaker gitu, karena kita nanti juga memiliki waktu yang terbatas untuk sesi Q&A tentunya. Jadi boleh untuk di-scan dulu terutama yang hadir di offline ini, tapi tenang aja untuk yang offline ini bisa nanya atau bertanya secara langsung nanti ya, jadi nggak usah khawatir, nggak perlu lewat Slido. Kalau misalnya ada yang malu-malu untuk bertanya secara langsung, nah bisa lewat Slido ini. Gitu. Jadi bisa lebih variatif ya untuk yang offline. Tapi kalau yang di Zoom ini wajib ya, kalau mau bertanya lewat Slido ini. Oke. Udah semua atau ada yang masih mau nge-scan? Atau nanti aja nanya langsung nih? Oke, ini kayaknya muka-muka mau nanya langsung nih. Siap ya? Oke, nah ini mungkin yang paling menarik juga. Jadi kita punya merchandise untuk 5 orang beruntung, 5 partisipan yang beruntung. Tapi ada syaratnya nih, kalian mesti aktif ya, selain bertanya di Slido atau secara langsung juga yang di offline, kalian juga bisa banget untuk nge-tag di Instagram @live@flip_id dan juga Purwadika School.
Jadi nanti untuk story yang masuk itu nanti akan kita review mana sih ini yang paling menarik, dan ya kalian akan berkesempatan mendapatkan 5 merchandise yang sudah disediakan tentunya ya. Jadi jangan lupa di tag @live@flip_id, terus @prodika_school dengan hashtag juga nih. Ini mungkin di slide nggak ada hashtagnya, tapi kalian bisa coba dicatat dulu deh mungkin. Jadi ada 4 hashtagnya nih. Jadi yang pertama adalah flip level up, yang kedua hashtag live@flip, yang ketiga ada hashtag the future of data, dan yang keempat ada hashtag Purwadika X Flip. Ini mungkin cukup panjang ya, jadi teman-teman panitia mungkin nanti bisa kasih informasi tambahan terkait hashtag ini, biar nanti semua yang ngetag live@flip_id dan Purwadika School itu bisa menggunakan hashtag yang sama tentunya ya, karena ini cukup wordy juga nih. Oke. Jadi ya ini nanti mungkin bisa ditambahkan atau gimana nih bagusnya. Jadi atau ini saya ulang lagi deh ya. Yang pertama hashtag flip level up. Oke, flip level up. Disatuin aja semuanya berarti ya. Yang kedua hashtag live@flip. Oke, live@flip. Yang ketiga hashtag the future of data. Jadi kayak itu ya. Tapi carriers-nya nggak usah diikutin. The future of data aja. Dan yang terakhir adalah hashtag Purwadika X Flip. Ini kalau bisa P-nya besar, kapital ya maksudnya ya. F-nya juga huruf kapital, jadi buat menandakan entity ya. Oke, aman? Ini kayaknya nggak akan bikin story nih, yang di depannya. Jangan lupa dicatat dan hashtagnya. Oke, ini juga dong yang di depan. Oke, yang online juga bisa ya, yang di Zoom. Jadi tadi ada 4, saya ulangi lagi nih sekali lagi. Hashtagnya ada 4, hashtag flip level up, hashtag live@flip, hashtag the future of data, dan hashtag Purwadika X Flip. Oke? Nanti bisa dibantu sama teman-teman panitia untuk dicantumkan di chat juga ya untuk yang di Zoom. Oke. Selanjutnya, are you ready? Kita akan memulai sesi ya talk-nya ya, the future of data carriers, dan untuk waktu saya persilahkan kepada Mas Safer dan juga Mas Ahmad untuk menyampaikan materinya ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa nanti langsung diajukan di sesi Q&A ya untuk yang offline. Untuk yang online jangan lupa di slide dulu diajukan pertanyaannya. Oke? Jadi silakan ya Mas Safer dan Mas Ahmad. Terima kasih Mas Aul. Saya izin diri ya Mas Aul ya. Soalnya perut saya agak besar. Jadi kalau duduk itu ngos-ngosan kalau ngomong. Oke. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk Purwadika yang undang kami dari Flip untuk sharing di sini teman-teman. Terus terang kalau saya pribadi rasanya kangen suasana kayak gini. Karena 3 tahun terakhir saya work from home, hampir nggak pernah keluar kantor. Bahkan sejak masuk di Flip pun mungkin nggak pernah ya, cuma 1-2 kali ke kantor, teman-teman. Nah, kemudian saya di sini diundang untuk sharing, teman-teman. Jadi konteksnya saya bukan mau ngajarin teman-teman, berbeda sama lecture teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar apa yang mau saya sharing, teman-teman. Nah, saya mau sharing tentang journey saya, pengalaman saya sebagai data person. Semoga apa yang saya bisa sharing di sini bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, ya. Oh iya, sebelumnya saya tanya ini teman-teman dari data science ya Mas ya? Oke, boleh tahu nggak sebelumnya yang punya latar belakang computer science? Ada? Oke, kalau latar belakang teknik, mungkin teknik industri, elektronik, oke teknik semua. Berarti sisanya yang di luar teknik dan di luar teknik informasi. Oke, di sini udah berapa lama teman-teman ikut course-nya?
sebulan kurang. Wah, ini kemajuan teman-teman. Karena saya lihat nih, model-modelnya udah model data people. Saya nggak bohong. Coba lihat teman-teman semuanya. Kayak semuanya hitam semua bajunya. Kenapa saya bilang gitu? Jadi ada jokes ya teman-teman. Kalau orang data, warna tuh cuman kenal dua. Kalau nggak hitam putih. Angka juga kalau nggak 1, 0. Bener nggak? Makanya kalau tim data suruh bikin presentasi, itu biasanya minimalis. Beda sama kayak market research, remarketing, pasti akan beda. Oke, lanjut ya. Oke, nah sebagai pembuka, ada quotes ya. If you have no destination, you will never get there. Jadi yang pertama itu, sebelum kita memulai sesuatu, kita harus tahu tujuannya. Dan di sini saya akan sharing tentang karir journey saya. Oke, tadi sempat di-mention tentang siapa saya. Nah, izinkan saya sekali lagi memperkenalkan diri. Nama saya Saferius Suhadi. Saat ini saya sebagai Analytics Manager di Flip. Dan untuk karirnya saya bermula dari kuliah, teman-teman. Dulu saya kuliah di Universitas Bina Nusantara. Saya ngambil teknik informatika atau computer science. Ada alumni BINUS nggak di sini? Wah, ada. Oke, salam binusian ya. Oke. Kemudian awalnya itu di akhir semester saat mau skripsi, kita ada penjurusan teman-teman. Jadi tawarin untuk pilihannya network engineer, kemudian software engineer, kemudian ada pilihan artificial intelligence, kemudian ada pilihan database teknologi. Honestly teman-teman, saya nggak punya preference tentang masing-masing jurusan itu. Sampai satu ketika di mata kuliah database teknologi, dosen mention satu hal yang saya ingat sampai sekarang. Data is a new gold. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Nah ini relate sama kehidupan saya dulu teman-teman. Saya ini kalau dibilang latar belakang keluarga, saya berasal dari keluarga yang rata-rata di bawah rata-rata teman-teman. Jadi saya dulu mesti untuk biayain kuliah saya harus kerja. Jadi teman-teman tahu dong kalau misalnya ada kata-kata uang atau gold itu pasti yang dikejar. Oke, singkat cerita, saya ambil jurusan database teknologi. Spesifikasinya ada 2 teman-teman waktu itu. Yang pertama OLTP. Oke, transaction. Kemudian ada satu lagi analisis. Nah kebetulan saya juga ambil yang analisis. Kenapa? Kalau OLTP kan transaksi doang nih, nggak ada goldnya. Yang ada goldnya kan di analisis. Nah waktu itu saya ambil data warehouse tentang data warehouse teknologi. Jadi database teknologi ke spesifik di data warehouse. Saat itu teknologi data warehouse itu belum populer. Waktu itu saya lulus di tahun 2006. Ya jadi belum begitu banyak kedengeran nih, apalagi data science nggak pernah ada yang dengar sama sekali teman-teman. Nah singkat cerita, saya lulus dari kuliah, ya biasa fresh grad, punya keyakinan apa yang gue pelajarin mesti gue lakukan. Jadi tujuan pertama saya mau kerja di perusahaan yang banyak datanya. Kemungkinannya apa teman-teman? Retail, banking, sama satu lagi insurance. Nah kebetulan waktu itu saya lihat ada perusahaan asuransi buka lowongan. Ini perusahaannya namanya AIG Life. Dulu ini sponsornya Manchester United, MU. Ya, MU kan udah keren gitu ya. Terus udah gitu ada lowongan, posisinya apa? Data warehouse staff. Wah, sesuai banget nih sama jurusan gue kan. Ya udah singkat cerita saya ngelamar dan puji Tuhan diterima. Itu adalah titik awal karir saya di data. Apa yang waktu saya kerjain teman-teman sebagai data warehouse staff. Kita ini tujuannya waktu itu lagi populer tentang BI, Business Intelligence. BI itu kita bikin report kan ujung-ujungnya. Nah, waktu itu juga kita belum pernah nggak kenal nih namanya profesi data engineer, data analis, apalagi data science teman-teman. Jadi judulnya itu data warehouse staff aja. Tujuannya bikin report,
Tapi effortnya Anda harus ambil datanya dari production. Artinya bikin OLTP-nya, bikin transformasinya, bikin pipeline, scheduling, dan seperti itu, teman-teman. Nah, teknologi waktu itu kita pakai database SQL Server 2000. Ada yang pernah ngejamanin nggak? Jadi gambarannya nih, perusahaan asuransi transaksinya banyak, pakai SQL 2000 saat itu. Kita tulis query-nya di run, sempet tuh tinggal ke toilet dulu, balik, baru jadi. Kalau sekarang kita ada BigQuery ya, kita execute, baru bangun. Udah kelar, nggak jadi ke toilet deh. Nah seperti itu. Nah itu awal mulanya saya kenal kerja di data. Nah waktu di zaman itu juga BI adalah suatu tren yang baru yang lagi booming di sana. Semua orang ngomong tentang business intelligence di mana-mana. Dari Microsoft, kemudian lagi ada Click, itu semuanya riding the tide of business intelligence. Singkat cerita, saya ditawarin dapat suatu kesempatan untuk jadi trainer, teman-teman. Trainer business intelligence di Microsoft. Waktu itu Microsoft lagi kenceng-kencengnya promosiin SQL Server sama SharePoint Server. Itu salah satu platform BI yang populer pada waktu itu, sekitar tahun 2008. Nah, di situ saya ada switching roles. Ya, jadi tetap karirnya masih di data, tapi roles ini sebagai trainer. Jadi ini salah satu buat teman-teman juga nih info bahwa untuk di data karir, trainer ini kayak Mas Ahmad, ini juga roles di data juga teman-teman bisa jadi trainer. Oke, nah singkat cerita di sana saya kebanyakan training untuk bukan orang-orang awam, teman. Tapi kalau kayak Microsoft itu kan jual produk ke corporate. Kita undang IT pro-nya dari corporate itu, kita trainingin mereka lagi. Jadi secara teknik, secara feature kita udah biasa mendeliver hal itu. Nah kemudian dari sana saya dapat peluang lagi untuk ke PT Paramadita. PT Paramadita ini adalah salah satu konsultannya dari BP Castrol. Nah di situ itu industrinya adalah marine lubricant oli, tahu ya teman-teman ya. Nah apa yang saya pelajarin di sini teman-teman? Di sini saya mulai kenal dengan IoT, Internet of Things, itu sesuatu yang baru juga. Jadi kalau misalnya kita ngomong oli lubricant, pernah dengar iklannya Castrol enggak? It's not just an oil, it's liquid engineer. Ya kan? Nah, itu bagaimana? Jadi diperumpamakan oli itu bagaikan darah, teman-teman. Kalau kita tes darah di laboratorium, itu kan diambil darahnya bisa ketahuan sakitnya apa aja, kolesterolnya apa, terus ke depannya ada resiko apa. Nah, oli juga seperti itu. Dan di kapal-kapal besar kayak kapal tanker, itu semuanya pakai sensor. Dan itu dikirim real time ke satu control center. Nah, kita bisa predik nih, kapal ini kapan harus ganti olinya gitu, istilahnya gitu simpelnya ya. Nah, itu di situ saya kenal IoT, kemudian saya juga kenal dengan prediction. Kita udah mulai pakai di sana. Tapi sekali lagi teman-teman, belum kenal sama data science. Kemudian saya di sana sampai 2019, sampai 2018. 2019 saya pindah ke Halodoc. Di Halodoc ini perusahaan startup pertama teman-teman. Kalau sebelumnya kan teman-teman lihat saya dari corporate ya. Begitu masuk ke startup, wah culture shock lagi nih. Teknologi di luar sana cepat banget. Di situ udah mulai kenal sama engineer, kemudian data science, kemudian tentang data analis. Tapi itu sebagai role doang. Sebenarnya sih apa yang dilakukan kurang lebih apa seperti yang saya lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian dari Halodoc saya jadi Business Intelligence Analyst. Kemudian saya di tahun 2021 saya diajak untuk ke Flip untuk mulai suatu data team di Flip. Jadi role saya sekarang adalah develop tim datanya
di flip teman-teman. Oke. Ini sekilas tentang journey saya. Terus apa sih learning dari cerita saya? Yang pertama, I didn't plan my career teman-teman. Ini saya akuin suatu kesalahan yang saya lakukan di masa lampau teman-teman. Jadi harapannya teman-teman yang baru mulai, ada baiknya kita bikin planning dulu nih. Anda udah memutuskan untuk berkarir di bidang data. Tapi apa yang teman-teman mau kejar? Ujung-ujungnya apa? Data person seperti apa sih yang teman-teman mau? Apakah teman-teman suka bicara sama orang, atau mungkin teman-teman introvert yang mungkin menghindari presentasi, komunikasi dengan orang, itu bisa dicari ininya apa namanya roles yang cocok gitu. Contohnya kayak data engineer. Engineer itu kan ibaratnya di belakang layar. Anda bisa berkarir sana kalau misalnya nggak perlu untuk banyak ngomong sama orang, cukup ngomong sama tim intern doang. Nah ini juga kalau misalnya saya bisa apa namanya menyusun karir saya dengan matang dulunya, posisi dari apa namanya roles-nya itu dari jenjang karir pasti akan lebih cepat gitu teman-teman. Nah tapi saya juga nggak nyesel teman-teman. Switching roles enrich my experience. Dengan saya switching bahkan sebagai trainer sekalipun saya belajar teman-teman. Saya belajar bagaimana saya bisa presentasi yang baik, saya bisa ningkatin presentation skill, terus udah gitu karena saya bicara saya juga dapat masukan dari berbagai macam industri. Itu knowledge saya juga bertambah. Ya, tapi ya memang nambah waktunya untuk mencapai target karir saya teman-teman. Tapi ya kalau sekarang saya boleh saranin teman-teman, banyak nih bahkan dari pengalaman tim saya ya, ada setelah bisa data karir, data analis, mereka mau coba ke data engineer, coba-coba ke data science. Nah, supaya apa? Mereka pengen ngerti segalanya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman memang ngejar karir, Anda tuh sebenarnya nggak perlu nyobain sesuatu. Ilustrasinya gini, kalau teman-teman mau nulis buku tentang perang, teman-teman nggak harus jadi jenderal dulu dong. Oke, itu ya, gambarannya. Nah, kemudian innovation in technology open up many new opportunities. Saya juga cerita tadi dari tahun 2006 sampai sekarang bagaimana teknologi dalam data itu cepat banget berkembangnya. Dulu masih zamannya SQL, sekarang udah kita kenal NoSQL, dan tool itu akan semakin banyak berkembangnya. Dan ini juga nggak ada yang abadi teman-teman. Dunia itu berputar. Apa yang sekarang yang jadi tren data, mungkin 5-10 tahun lagi atau di depan nggak jadi tren lagi. Nah tapi sebagai data person, konsep kita harus punya suatu pegangan apa yang kita mesti bawa, walaupun roles ini nanti akan tergerus oleh disruptions. Oke, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya ya. Pernah dengar ini nggak pertanyaannya? What is the sexiest job? Lengkapnya, in the 21st century. Kerjaan apa sih yang paling seksi? Nah ini, saya buka. Jadi ini awal mulanya data science itu populer teman-teman. Tahun 2002, Thomas Davenport itu nulis suatu artikel di Harvard Business Review. Itu dengan judul Data Scientist, the Sexiest Job of the 21st Century. Nah itu digambarkan bahwa 5-10 tahun ke depan, profesi data science itu adalah sesuatu yang paling banyak dicari orang. Nah sejak itu orang juga mulai menekuni profesi data science. Oke. Kemudian penulis yang sama, Thomas Davenport ini, di bulan Juli kemarin, Juli 2022, menulis hal yang sama juga di Harvard Business Review dengan judul Is Data Scientist Still the Sexiest Job of the 21st Century? Jadi pertanyaan lagi, itu masih seksi nggak sih sekarang? Nah tapi teman-teman ini kan kebanyakan tim dari kelas data science ya. Jangan khawatir teman-teman. Maksudnya
sekarang ini data science itu bukan sesuatu yang istimewa. Bukan orang-orang tertentu aja yang bisa lakukan data science. Tapi di sini lebih ditekankan kepada democratizing di data scientist. Semua orang itu bisa data science. Jadi perannya teman-teman nggak sebagai individual kontributor aja. Lebih dari itu, teman-teman juga harus kontribusi, edukasi terhadap rekan-rekan, apalagi rekan-rekan non-data. Itu trennya kurang lebih artikelnya seperti itu. Oke, saya di sesi pertama ini saya udah jelasin tentang the future of data science. Tujuannya ini, jadi saya harapannya ya, dengan saya cerita teman-teman dapat inspirasi itu pertama. Kemudian dengan melihat history dari perkembangan data, kita bisa predict the future. Ke depan maunya seperti apa sih? Karena masa depan itu kan kita nggak pernah tahu. Tapi dari pattern kita kan bisa tarik sebuah kesimpulan teman-teman. Ya, untuk sesi ini, sesi berikutnya, saya mau gantian nih sama Mas Ahmad. Kita saling kolaborasi ya Mas ya. Oke, silakan Mas Ahmad. Asik-asik. Asik-asik. Oke, selamat sore teman-teman yang ada di Purwadika MSIG. Selamat sore juga teman-teman yang ada di Zoom. Oke, selanjutnya tadi apa yang sudah disampaikan sama Mas Sever terkait dengan masalah journey beliau selama di data industri itu sendiri itu terlalu banyak dan sangat banyak experience-nya. Terkait dengan masalah job, saya pun juga dalam tanda kutip itu pernah mencicipi sebagai seorang data scientist, sebagai seorang data analis, dan sekarang saya berdiri di depan teman-teman semuanya sebagai seorang data scientist lecturer. Lebih ke data science lecturer. Nah, di sini teman-teman semuanya kita akan coba untuk nge-breakdown, kita akan coba sebenarnya untuk ngasih tahu sih sebenarnya dalam konteks dunia data science itu sendiri, role-nya itu apa aja sih? Nah, sebenarnya ya kalau kalian penonton One Piece sejati, kalian itu dikenal Big Three. Kalian ada 3 monster nih. Nah, kalau di data science itu dia ada 3 role ini yang sebagai role utamanya sendiri. Ada data scientist, ada data analis, ada data engineer. Walaupun kedepannya nanti itu ada breakdown yang lebih spesifik. Kayak misalnya di data scientist ada breakdown-nya lagi itu sebagai seorang ML Ops. Machine learning ops. Ada juga kalau di data analis itu mungkin lebih ke business intelligence yang tadi sempat disampaikan sama Mas Safer juga. Dan data engineer mungkin lebih banyak juga data warehousing atau mungkin database administrator dan seterusnya yang memang berkutat di belakang layar. Oke? Nah, kencangkan sabuk pengaman. Wah, kayak mau terbang ya. Tapi nanti di sini kita akan coba breakdown satu-satu. Nah, yang pertama teman-teman semuanya, di sini ada satu role yang mungkin sekarang lagi hype-hype-nya. Lagi banyak ketika kalian ketik aja di job portal, ketik aja data nih. Itu akan keluar yang paling barisan terdepan, bukan barisan sakit hati, itu adalah data engineer. Ketika kalian ketik aja data engineer ini terlalu banyak. Kenapa? Data engineer ini sekarang lagi banyak dibutuhkan. Alasannya adalah sekarang udah banyak perusahaan-perusahaan UMKM yang memang lagi melek terkait dengan masalah digitalisasi. Proses untuk melakukan digitalisasi ini mungkin bisa di validasi nanti sama Mas Safer juga. Proses itu membutuhkan juga sesuatu yang memang ada di belakang struktur data itu sendiri. Namanya kalau teman-teman familiar ada yang disebut sebagai database dan juga data warehouse. Nah, si data engineer ini itu punya peran di situ. Punya peran untuk menyusun data warehousing, punya peran untuk menyusun database yang sehingga nanti berikutnya data-data itu bisa dimanfaatkan oleh data analis, business intelligence ataupun data scientist untuk mereka menggunakan data-data internal perusahaan. Oke, jadi ibaratnya kalau kita bicara di real life, data engineering itu kayak arsitek yang ngerancang skema di belakang data itu sendiri. Nah, monster kedua atau job role kedua itu adalah data analis. Oke, data analis yang sebenarnya tujuan besar dari data analis ini adalah bagaimana kita seorang
data person itu menyampaikan hal-hal yang berbau data, tapi dengan bahasa manusia untuk bisa melakukan improvisasi, memberikan insight yang nantinya actionable untuk perusahaan sehingga mereka itu bergerak berdasarkan dengan data. Oke, tadi sempat disinggung masalah Harvard Business Review. Nah, dalam sebuah artikel yang dituliskan juga di Harvard Business Review, ada suatu statement yang menyatakan ya kurang lebih kalau di bahasa Indonesia ini itu sekitar 20% mereka yang bergerak di bidang mereka sekitar 20% mereka yang mengambil keputusan berdasarkan data itu akan lebih bisa mengambil peluang lebih besar dibandingkan profit lebih besar dibandingkan mereka yang tidak bergerak dengan data atau bergerak hanya berdasarkan dengan isi. Gitu. Nah, ini tugas kalian sebagai seorang data analis untuk ngedrive pengambilan keputusan untuk menggambarkan data perusahaan, data internal, bahkan data eksternal itu ke stakeholder sehingga pengambilan keputusannya itu based on data. Bukan cuman sekedar intuisi belaka. Bukan cuman kayak perasaan doang, ntar salah lagi. Oke, yang terakhir, monster yang terakhir, bos terakhir kali ya, kalau dibilang data scientist yang mungkin tadi sempat di-mention sama Mas Afer, pernah di-mention sebagai the sexiest job in the 21st century pada tahun 2002 di Harvard Business Review. Dan lagi-lagi dengan orang yang sama yang menuliskan artikel itu mempertanyakan apakah sebenarnya data scientist itu masih sebagai sexiest job. Mungkin kalau kita breakdown kayak gini. Dulu data scientist itu merangkap ke semuanya. Di tahun saya masih kuliah, di tahun 2014-2015, pengenalan data scientist itu adalah orang yang bisa ngelakuin engineer, melakukan analisis, sampai juga pada akhirnya untuk ngelakuin prediction models. Sampai di tahap deployment juga, itu dikenal juga sebagai seorang data scientist. Tapi sekarang spesifiknya udah benar-benar terspesifik. Makanya sekarang ada pertanyaan yang cukup besar sih. Nah, apakah ketiga role tadi, big boss tadi dari data turunan job role dari data scientist itu adalah merupakan sebuah hierarki. Artinya kayak misal data analis itu ada di bawahnya data scientist dan data engineer itu ada di bawahnya data analis. Kira-kira ada yang tak jawabannya, apakah dia itu sebuah hierarki? Oke. Jawabannya di ujung langit kita ke sana dengan seorang anak, ya itu bercanda banget. Nah, ya walaupun krik-krik ya bercandanya, tapi kayaknya anak 90-an harusnya tahu. Oke, jawabannya sebenarnya sederhana, teman-teman semuanya. Ketiga hal tadi itu bukan sebuah hierarki. Data scientist itu bukan top dari bukan posisi teratas dan di atasnya data analis pun juga bukan di bawahnya data scientist, pun juga sama dengan data engineer. Mereka itu diibaratkan sama seperti nih, back end sama front end. Apakah front end itu di bawahnya back end? Apakah back end itu di atasnya front end? Enggak. Ketiga job ini itu punya hierarkinya, dia punya role-nya masing-masing. Contohnya deh, kita balikin lagi ke One Piece kalau yang ngikutin ya. Ya Luffy sebagai kapten, terus kemudian Sanji yang sebagai koki, terus kemudian Zoro sebagai ahli pedang yang sering tersesat gitu. Dan ya kalau kita bahas breakdown-nya, kelihatan nggak sih? Nah, kalau kita bahas breakdown-nya mungkin secara garis besar, kayak yang sampaikan tadi, data engineer itu sebenarnya adalah seorang arsitek yang ngebangun database di belakang dari data itu sendiri. Kalau untuk yang sekarang mutakhirnya justru malah data engineer ini harusnya mengerti terkait dengan masalah cloud computing. Di antara ketiganya mungkin data engineer inilah yang sebaiknya paling mengerti masalah cloud computing karena sekarang sistem data itu justru malah banyak di-store di cloud. Entah itu pakai Google Cloud ataupun dia pakai Amazon Web Service atau pakai Azure punyanya Microsoft. Nah, secara spesifik sebenarnya yang kalian harus paham di sini ada SQL yang paling penting. Karena lagi-lagi di data engineer itu dia akan banyak berkutat dengan
database, yang dimana database ini pasti akan merujuk pada SQL. Lalu kemudian yang kedua, si data analis ini dia lebih akan fokus untuk menyampaikan insight dari data ke stakeholders. Itu poin besarnya. Dan skill yang paling enggak mereka butuhkan sebagai seorang data analis itu query language SQL. Kalian juga sebaiknya tahu masalah BI tools, either itu Tableau, Tableau ataupun juga Power BI ataupun juga Google Data Studio. Terserah kalian mau pakai preferensi yang mana. Nah, poinnya sebenarnya yang kalian perlu tahu di data analis ini, jangan pernah kayak ini ya, kayak caleg. Oke, jangan pernah kalian itu menjadi orang yang tools oriented. Apapun toolsnya, selama framework kalian jadi, kalian switch ke tools itu akan sangat enak. Nah, poinnya di sini adalah kalian bisa menyampaikan ke stakeholders data tentang kita itu, tentang perusahaan itu seperti apa, sehingga pada akhirnya stakeholders itu bisa mengambil keputusan based on data atau data driven. Nah, yang paling ini mungkin nanti akan dilanjutkan sama Mas Safer dan mungkin bisa divalidasi sama Safer nantinya. Ada suatu hal yang mungkin paling penting di data analis ini, yaitu adalah art of why. Why? Kayak Coki Pardede. Oke, kenapa art of why ini penting? Karena pertama, kalian, ya mungkin nanti bisa divalidasi ya Mas Safer, kalian itu sebenarnya bisa menolak task. Kalian itu bisa menolak permintaan dari user. Kalau misal nih, kalian dikasih task atau kerjaan sama user dan kalian bertanya, sebenarnya apa tujuan kita mau melakukan analisis ini? Kalau user itu tidak bisa ngejawab, ngapain kalian harus ngerjain? Itu pernah terjadi di saya waktu saya ada di Poltreking Indonesia. Ada request dari waktu itu dari teman-teman tim politik yang minta adain cross tabulasi. Kalau kalian belajar di modul 2, itu akan ada nanti pelajaran masalah cross tabulasi untuk teman-teman Purwadika ya. Saya tanya itu, tapi nggak bisa dijawab. Ya cuman yang penting ini ada di report. Ya aku bilang nggak bisa dong, ngapain kita harus buat kayak gini kalau misal ini kita nggak bikin apa-apa, nggak buat apa-apa gitu. Nah itu yang paling penting juga, art of why. Kalian harus bertanya sebenarnya ini penting apa enggak, ini itu buat apa. Nah terus kemudian nanti akan lanjutkan lagi sama Safer juga, ada hal yang sebenarnya itu bisa dijawab, tapi kita bisa lebih dari itu. Nah yang ketiga, role yang ketiga itu adalah data scientist, yang sebenarnya data scientist ini akan lebih fokus pada modeling. Ya walaupun kita juga nggak akan lepas dari yang namanya storytelling, kita nggak akan lepas juga dengan komunikasi dengan user, komunikasi dengan stakeholder terkait dengan apa yang sudah kita buat. Contohnya gini, kalian ini ngebuat fraud analysis, tapi nggak mungkin kan kalian fraud detection ini, fraud analysis ini kalian cuma lempar ke user tanpa kalian nggak jelasin how it works-nya. Model ini nanti tuh bisa nge-save berapa duit kita. Model ini nanti pada akhirnya itu work seberapa bagus. Nah itu kalian juga harus bisa nyampein itu. Nah makanya salah satu skill yang paling penting juga di sini di data scientist itu adalah storytelling, storytelling, predictive modeling sama machine learning, yang dimana kalian itu akan berkomunikasi dengan orang lain. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kalau kita bicara salary, ini silahkan kalian, ini sebenarnya untuk memvalidasi aja, sebenarnya data scientist, data analis maupun data engineer itu bukan sebuah hierarki, tapi memang sebuah role yang berbeda-beda yang punya batasan jelas. Nah, salary yang pertama nih, ini diambilnya dari Glassdoor ya anyway. Dari Glassdoor di sini bisa kita lihat kalau data analis itu ya seginilah terlihat. Nah kita lanjut ke role berikutnya, ada data scientist juga mirip-mirip sih ya secara angka. Dan yang ketiga data engineer pun juga sama. Lagi-lagi ini sebenarnya untuk membuktikan kalau ketiga ini bukan sebuah hierarki. Kalau dia hierarki artinya biasanya data analis itu gajinya lebih kecil daripada data scientist misal. Kalau kita bicara salary kayak gitu. Dan bahkan salah satu rekan saya yang mungkin ada di toko yang warna hijau, ya silahkan tebak sendiri apa, itu
bahkan kadang juga melakukan predictive modeling untuk bisa membuat sebuah insight. Jadi jangan berasumsi kalau kalian di data analysis itu kalian nggak bisa ngelakuin hal-hal yang dilakukan juga sama data scientist. Cuman skopnya mungkin berbeda. Oke. Nah, kalau tadi kita udah kenal gimana itu data analis, data scientist, ataupun data engineer, berikutnya nanti mungkin akan dilanjutkan sama Mas Safer terkait dengan masalah cara berpikir sebagai seorang data person. Nah, di sini mungkin bisa dilanjutkan sama Mas Safer untuk gimana sih sebenarnya framework itu bisa kebentuk dari kita sebagai seorang anak data. Gitu. Oke, thank you Mas Ahmad. Oke. Tangan buat Mas Ahmad sekali lagi. Luar biasa presentasinya. Oke, teman-teman, sekarang balik ke sesi saya lagi, teman-teman. Saya dapat tugas untuk cerita nih, the way of data person thinking. Nah, untuk sesi ini saya coba untuk ngebawa situasi teman-teman dari situasi kelas pindah ke situasi pekerjaan, teman-teman. Ya. Nah, ini jembatannya. Ada suatu studi case. Jadi ceritanya ini ada perusahaan groceries. Groceries itu kayak apa ya? Carrefour, Farmers, dia jualannya seperti ini. Ini jualannya ya. Nah, kemudian ada seorang marketing manager, dia punya suatu strategi baru untuk ningkatin sales. Nah, untuk mendukung strateginya ini, dia tanya nih sama teman-teman orang data untuk beberapa business question ini. Yang pertama, apa produk kategori yang paling tinggi penjualannya? Kedua, top 3 produk yang generate most margin. Dan yang ketiga, the product with highest margin. Oke, saya lempar ke teman-teman. Ada yang mau coba jawab? Ayo. Mana nih anak Purwadika? Masa gini aja nggak tahu? Ini belum query loh. Ayo dong. Ayo dong. Ayo silakan Mas. Mas siapa namanya? Siapa? Delvin dari Purwadika BSD. Jadi produk kategori yang punya highest sales itu adalah si toiletries. Ya, dia juga masuk di top 3 products yang punya highest margin. Terus nomor 2-nya itu adalah si household, sama nomor 3-nya itu vegetables. Luar biasa, tepuk tangan buat Mas Delvin. Oke. Ini saya ada hadiah nih buat Mas Delvin. Oke ya. Bagi-bagi di ada kelas. ada lagi teman-teman yang lain yang mau coba jawab? Ayo, masa cuma satu. Ada yang bisa lihat yang lain nggak? Satu lagi. Ayo dong. Ya. Yang cewek-cewek nih mau coba? Gampang loh. Make it simple. Ya. Ayo dong. Ayo. Ya, silakan. Dengan Mas siapa? Nama saya Ruben. Jadi top 3 products that generate the most margins adalah yang pertama itu deodoran. Dengan total marginnya ya bisa dilihat sendiri. Lalu yang kedua ada toothpaste. Ya. Lalu ada toothpaste yang kedua. Dan yang ketiga yang menghasilkan margin tertinggi adalah deterjen. Betul. Highest marginnya itu deodoran. Bukannya 798? Oh, per projeknya. Oh, oke, deterjen. Kok ragu-ragu. Oke, tepuk tangan. Gampang kan teman-teman? Ya, sih. Ada lagi yang mau coba? Kesempatan terakhir mungkin. Going once? Going twice? Oke. Mau coba Mas? Udah ya? Oke, thank you buat partisipasinya teman-teman. Nah teman-teman, jadi saya mau cerita nih. Sekarang ini di Flip itu lagi ada performance review teman-teman. Di mana kita ada penilaian tengah quarter. Jadi kalau kayak teman-teman yang tadi jawab,
Eh, jadi gini, untuk performance review itu kita kenal 5 level, 1 sampai 5. Paling tinggi itu paling bagus. Kalau dapat nilai 5 itu poinnya extraordinary, luar biasa. Anda berkontribusi banyak banget buat perusahaan. Dijamin bonusnya paling gede. Kemudian nomor 4 itu adalah exceed the expectation. Anda berkontribusi lebih dari yang diharapkan. Dan 3 itu meet expectation. Anda sesuai harapan. 2 sama 1-nya saya nggak inget, bukan target kita soalnya. Oke, kita anggap yang 3 ke atas ya teman-teman ya. Kalau teman-teman menjawab seperti tadi, itu biasanya tuh teman-teman dapat di level 3, meet expectation. Kenapa? Anda dikasih 3 soal, jawab 3 soal. Apa lebihnya? Apa poin lebih yang teman-teman berikan? Ini kan gampang. Analytics manager, business user, ngasih pertanyaan, lu jawab. Ya kan? Nah sekarang gimana kita bisa exceed the expectation? Atau kita bisa jadi champion data person. Jadi gini teman-teman, ini memang logika berpikir kita dalam kelas itu pasti seperti itu. Karena kebiasaan teman-teman. Saat teman-teman duduk di bangku kuliah, teman-teman kan juga dihadapkan pada soal-soal cerita. Dosen kasih soal, teman-teman jawab. Kalau benar semua, nilainya maksimal. Tapi hal ini nih nggak berlaku di dunia pekerjaan, teman-teman. Kenapa? Pertama, karena orang yang ngasih soalnya sendiri belum tentu tahu loh apa yang dia tahu, apa yang dia mau. Nah, perannya dari data person di sini itu bukan levelnya, hubungannya bukan atasan dengan bawahan, tapi kita sebagai konsultan mereka. Ya. Kita validasi, misalnya dengan kondisi seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah banyak nanya, banyak kepoin. Kenapa sih kita mau increase sales, emang sales kita kurang? Bahkan pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Nah, kemudian new strategy, share dong strateginya kayak gimana, valid enggak strateginya, kita bantuin mereka. Nah, setelah dapat informasi seperti itu, kita mungkin bisa kasih rekomendasi yang lain. Oh iya, Pak, kalau kita bikin cross-selling atau kita bikin bundle, misalnya antara toiletries dengan household, itu kita bisa dapetin margin paling optimum loh. Mungkin kita juga bisa lakukan analisis dengan shopping basket analysis, kemudian kita juga bisa ngelihat dari harganya, pakai price elasticity, akan banyak lagi teman-teman. Di mana insight-insight seperti itu rasanya yang bertanggung jawab tuh orang data. Karena business user juga mungkin belum tahu ke arah sana gitu teman-teman. Nah ini suatu kesempatan buat kita tim data untuk lebih punya kontribusi terhadap organisasi teman-teman. Nah ini berikutnya terkait dengan bagaimana pola pikirnya data analis teman-teman. Ini digambarkan seperti otak kiri dan otak kanan. Ilustrasi aja ya teman-teman ya. Dalam data analis kita kenal ada 2 gambaran besar, yaitu tech skill dan soft skill teman-teman. Bedanya apa? Kalau yang secara garis besar ya saya bilang ya, soft skill itu contohnya apa yang teman-teman udah dapetin selama ini dalam jenjang pendidikan. Teman-teman sekolah, waktu sekolah kenal mungkin yang dari ilmu sains, kenal matematika, fisika, kemudian aljabar. Kemudian saat kuliah kenal lagi dengan kalkulus. Nah, coba kalau saya tanya, fungsinya apa sih? Ada nggak dalam kehidupan nyata yang kalian implementasiin kalkulus? Mungkin ada lagi statistik probability. Ya, kalau data science sih pasti pakai ya teman-teman ya. Nah, cuman waktu itu ya, kalau saya bercanda sama teman-teman di kantor nih, statistik itu buat apa sih image-nya? Oh, buat main judi katanya. Karena kan nentuin peluang, ya kan? Nah, jadi gini teman-teman, mungkin nggak semuanya Anda akan rasakan manfaatnya langsung. Tapi apa yang dibentuk dari dunia pendidikan? Pola pikir dibentuk. Kalkulus, algoritma itu kan
melatih otak, kayak kurang lebih ngisi TTS teman-teman. Buat senior citizen disarankan untuk ngasah otak dengan TTS. Nah ini juga sama untuk tim data, orang-orang yang bergerak di bidang analytics, itu bagus banget kalau kita punya dasar seperti itu. Oke, kemudian ada business knowledge, problem solving, critical thinking. Karena selama di bangku edukasi kayak sekarang ini, saya percaya teman-teman kan ada kayak group discussion, ada presentation, itu yang secara nggak sadar ngebangun cara pikir dan mentalitas teman-teman. Dan soft skill ini nggak bisa didapat dalam hanya satu kelas teman-teman. Ini adalah pelajaran seumur hidup. Jadi pengalaman dari teman-teman di kuliah, pengalaman belajar di Purwadika ini semakin menambah pengetahuan teman-teman, experience-nya teman-teman. Berikutnya juga tentang storytelling yang sempat disampaikan oleh Mas Ahmad. Percuma teman-teman kalau kita bisa menemukan suatu model paling akurat sekalipun. Katakanlah kayak fraud modeling. Fraud modeling ini sanggup untuk identifikasi fraudster 100%. Tapi kalau kita nggak bisa convey idenya ini ke manajemen, nggak akan di pick up teman-teman. Ya, jadi nggak cuman semuanya hard skill atau tech skill. Nah, sedangkan kalau untuk tech skill ini penting, tapi ini seperti tadi Mas Ahmad juga sebutkan, jangan fokus sama tools-nya teman-teman. Karena teknologi itu kan bergerak terus nih. Yang kemarin belum ada, sekarang malah ada gitu. Bahkan sekarang ya kalau misalnya kita ngomong tentang query, dulu itu kita sering query, select bintang from table kolom A, B, C, from table bla bla bla. Sekarang kita bisa lakukan analisa tanpa query sedikit pun. Tinggal drag and drop. Itu kita kenal dengan self-service data warehouse. Jadi progress itu yang kita udah, berarti kan kemampuan SQL udah minimal banget. Nah mungkin juga kalau kayak programming language yang orang-orang suka gunakan oleh programmer, dulunya itu kan programming susah teman-teman. Sekarang data programming udah object oriented, kemudian udah functions-nya udah banyak, tinggal pakai aja. Gitu kan? Nah, kemudian tech skill ini, nah kadang juga teman-teman data, terutama yang datang untuk interview gitu kayak di Flip, itu banyak fokusnya sama technical skill. Tapi mereka juga kurang untuk menekankan di soft skill-nya. Soft skill, contohnya pembawaan dalam interview dan segala macam. Dia menonjolkan bahwa, oh jago nih, SQL-nya jago, Python-nya bisa. Kalau buat saya, kalau ngelihat dari perspektif bisnis, buat apa saya hire orang yang punya technical skill jago? Kenapa? Karena seandainya saya ambil fresh graduates yang bukan latar belakang data, saya tinggal masukin ke Purwadika, 6 bulan udah bisa SQL. Benar ya Mas ya? Iya kan? Sedangkan saya mengharapkan hal yang lebih, apa? Analytical thinking. Gitu teman-teman. Oke, nah ini adalah salah satu contoh analytical framework yang biasa kita lakukan di kantor teman-teman. Ini sengaja diburemin teman-teman, memang sedikit confidential, tapi saya pengen kasih gambaran. Biasanya dari tim analis, awalnya kalau misalnya mereka junior baru bergabung, pertanyaan yang paling sering ditanyain, apa menurut teman-teman? Kalau teman-teman disuruh melakukan analisa saat nih, pertanyaan umumnya apa? Suruh analisis A atau B. Biasanya mereka tuh bingung nih, mulainya dari mana? Walaupun secara bisnis case udah lengkap, udah jelas, tapi analisisnya mulainya dari mana? Nah, setelah tahu mulainya dari mana, biasanya mereka nggak tahu nih ujung-ujungnya apa. Jadi kadang suka apa ya? Dari awal yang nggak tahu, saat kita fokus dengan mulai dari mana, mereka lupa bisnis case yang mau mereka jawab atau bisnis. Nah, perannya ketika framework ini sebenarnya
kita memetakan dari apa namanya, inti permasalahannya apa, kemungkinan-kemungkinan yang mau kita analisis itu seperti apa, kemudian outputnya juga kita udah predik. Predik bukan predik hasilnya ya teman-teman ya, tapi flow-nya. Karena ini kalau kita tanpa tahu flow, ibaratnya gini teman-teman. Teman-teman ada mau melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Pilihannya teman-teman kan bisa lewat puncak teman-teman. Ya kan? Anda mulai start dari Jakarta, pas di puncak, kiri kanan ada pohon cemara. Teman-teman enjoy banget di sana. Tapi karena teman-teman terlalu enjoy, teman-teman lupa nih tujuannya bahwa teman-teman harus ke Bandung gitu teman-teman. Nah, dengan adanya framework ini remind kita lagi bahwa tujuan utama kita apa, kita menghindari apa yang nggak perlu kita lakukan. Itu tujuan pertama. Kedua teman-teman, faktanya kalau misalnya di dunia pekerjaan ya teman-teman, ada suatu analisis. Kita nih udah oke nih sama, udah nangkep banget deh apa yang dibutuhkan sama stakeholder. Udah kita deliver, kita butuh reworks lagi. Rework maksudnya, kenapa kamu nggak lihat ini, kenapa nggak lihat itu, ini itu. Nah dengan adanya framework ini, juga ngebantu ngurangin reworks. Jadi task pertama dari tim analisis di Flip, itu bukan bikin query, itu bikin framework ini dulu. Framework udah jadi, kita bawa lagi ke stakeholder. Kita presentasiin, menurut stakeholder, udah oke belum apa yang mau kita analisis. Setelah deal, baru kita lakukan. Selama dia belum ada green light, kita akan muter-muter di sini. Gitu teman-teman. Oke. Ini juga saya mau sharing. Jadi di Flip itu tim data terbagi 3. Yang pertama ada data engineer, kedua ada data analytics, kemudian ketiga ada data science. Di data analytics sendiri, kita ada tagline, Advanced Analytics Team tagline. Tagline-nya gini, become a trusted and reliable source of insights as a reference in decision making and encourage data culture in the company. Ada 2 yang ditekankan di sana. Pertama, source of insights. Dan di sini, sebelum teman-teman jadi source of insight, yang pertama harus dipastikan adalah Anda capable nggak untuk jadi source of insight? Reliable nggak hasil yang Anda deliver? Nah, kemudian kedua, tim data bukan orang yang pintar tentang data sendiri. Itu bukan tujuan kita, teman-teman. Kalau cuman kita doang yang ngerti data, semua organisasi akan cari kita yang repot. Nah, adalah tanggung jawab tim data juga untuk bisa educate di data pada orang-orang terutama yang non-data. Ini encourage data culture. Jadi harapannya kita bisa bicara dengan bahasa yang sama, teman-teman. Nah, kemudian tipe-tipe analisis yang biasanya kita kerjain, teman-teman. Jadi di sini ada satu ilustrasi, ada graf di mana ini menunjukkan value dengan complexity. Dari yang complexity-nya paling kecil itu deskriptif, kemudian yang berikutnya diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Pernah tahu ini enggak teman-teman? Untuk analisis. Ya, diajarin ya. Biasanya kalau di Purwadika, case-nya udah sampai mana, level yang mana nih? Udah prediktif, preskriptif ya biasanya? Untuk yang kelas sekarang jalan ini, sekarang lagi OTW belajar prediktif. Oh, yang di BSD, yang sekarang yang lagi di Jakarta itu, sekarang lagi belajar masalah deskriptif sama diagnostik. Wah, mantap. Nah, sebenarnya teman-teman ada pertanyaan lagi nih. Analis yang paling bagus di level mana sih? Ada yang bisa jawab nggak? Preskriptif. Itu secara kompleksitas iya, secara deliver value-nya iya juga. Nah, tapi pada kenyataannya teman-teman, yang paling bagus itu, yang paling banyak kasih impact ke perusahaan dengan cepat. Apalagi kalau kerja di startup, teman-teman. Jadi walaupun nih kayak ada deskriptif, ini kan yang paling sederhana. Tapi kalau dengan ide sederhana, Anda bisa generate multiple value, kenapa enggak? Ngapain spending waktu lama-lama? Yang penting kan hasilnya, teman-teman. Deskriptif juga, orang yang nganggap rendah deh deskriptif.
Karena mereka nggak tahu cara delivernya. Contoh deskriptif apa sih teman-teman? Misalnya kayak demografi ya. Saya bicara tentang demografi siswa di Purwadika. Kalau saya lihat nih, dominan adalah pria. Kemudian sekitar 40% berkacamata. Ya kan? Itu salah satu deskriptif. Tapi kalau cuma ngomong gitu, apa insight-nya teman-teman? Nggak ada nilai baru yang saya cerita. Kecuali saya lengkapin gini. Misalnya demografi siswa di Purwadika mayoritas adalah pria. Hal ini unik. Kenapa? Karena mayoritas populasi Indonesia adalah wanita. Berarti kan ada yang ditanyakan, ada apa? Nah, kemudian tentang kacamata. Apakah kacamata ini menunjukkan orang-orang yang sering interaksi dengan komputer? Karena kita bisa cerita lebih banyak lagi. Jadi nggak cuma cerita, pria, mayoritas pria. Ada berapa persen berkacamata? Nggak cuma begitu teman-teman. Tapi kita bungkus dalam suatu cerita. Sehingga itu lebih gampang diterima oleh stakeholder. Oke. Kemudian, nah ini kembali ke tagline kita juga. Kita kan mau jadi source of insight. Artinya kita harus ngebentuk dulu, bikin pondasi teman-teman. Sebelum saya bisa sharing ke orang banyak, saya harus perbaiki diri saya sendiri. Ini kita punya standar di Flip. Jadi kita ada Advanced Analytic Development Program. Ini program mandiri internal di Flip. Jadi kita satu tim ini, kita saling belajar. Kita ngangkat satu topik-topik yang menarik dan mudah diimplementasikan. Contohnya, kita dulu pernah bikin tentang storytelling with data. Ada yang pernah baca bukunya enggak? Karangan Cole. Nah, sayang banget tuh. Padahal itu buku salah satu buku rujukannya data analis. Kalau misalnya saya baca sendiri kan kadang juga suka males. Nah, dengan adanya program ini kita saling memaksakan masing-masing untuk belajar dan masing-masing untuk presentasi. Setelah selesai, kita presentasikan ke skop yang lebih besar. Artinya kita nggak nyimpan ilmu sendiri, tapi kita juga bagikan. Dan yang terpenting, setelah itu kita implementasikan dalam pekerjaan kita. Nah, tadi yang saya sempat mention di awal, teman-teman, orang teknik itu cuma kenal hitam putih dan 1-0. Itu juga terjadi di tim saya. Jadi sebelum kita belajar tentang presentasi gitu ya, itu slide-nya secara tampilan nggak meyakinkan teman-teman. Coba deh, suatu informasi yang baik, kalau dibungkus dengan bungkus yang jelek, orang mau terima nggak? Enggak teman-teman, karena kita kan ngelihat dari bungkusnya dulu, ya kan? Sebaliknya, informasi yang kurang bagus tapi dibungkus dengan rapi, orang itu lebih gampang untuk terima. Nah, saya yakin teman-teman, tim kita tuh kerjanya bener, data kita valid. Tapi karena presentasinya kurang menarik atau kurang terpercaya, orang nanyain, baru presentasi udah ditanya, lu yakin datanya bener? Padahal bener. Nah, hal-hal seperti itu yang kita hindari gitu teman-teman. Nah, kemudian juga contohnya kayak kita lagi presentasi nih, kita tunjukin slide. Baru tunjukin slide, udah ada yang nanya, itu warna biru apa sih? Warna merah apa sih? Nah, sekarang kita bikin desain sehingga orang ngelihat itu aja, udah nggak perlu nanya-nanya lagi. Jadi kita fokus dengan apa yang mau kita deliver. Itu satu halnya. Kemudian juga tentang hypothesis testing. Ini juga menarik teman-teman. Beberapa teman yang mungkin kuliah teknik juga ada mata kuliah ini ya, hypothesis testing di statistik lanjut. Ini banyak banget kepake di program product manager gitu teman-teman. Karena kalau kita kan di performance marketing juga kita banyak membandingkan funnel dan itu dilakukan dengan hypothesis testing. Oke. Semua orang tahu tentang hypothesis testing. Tapi ternyata ada yang mereka nggak tahu di belakangnya.
bagaimana kita melakukan hypothesis testing dengan benar, bagaimana kita melakukan A/B testing dengan benar. Nah, ini juga kita pelajarin teman-teman. Jadi harapannya kita nggak cuma tahu, tapi kita juga bisa share ke stakeholder yang bersangkutan. Kemudian kita juga pernah sharing ini nih, data mastery class teman-teman. Ini simple. Jadi kita dari tim analis sharing ke the whole Flip, kita adain satu kelas training, itu belajar satu hal, yaitu bagaimana cara pakai Google Sheets. Simple nggak teman-teman? Simple ya. Tapi banyak kan dapat impact dari sana. Bahkan tim kita sendiri, tim data, which is udah jago banget sama data, mengakuin teman-teman bahwa kita banyak belajar hal baru dari sekedar Google Sheet. Gitu. Oke. Ini sesi saya untuk yang the way of data analyst thinking, data person thinking. Udah sampai sini teman-teman. Mungkin untuk yang berikutnya, ini Mas Ahmad akan cerita lebih banyak nih. Bagaimana kalau misalnya dari teman-teman semua ada yang mau switching career. Kan tadi disampaikan bahwa yang pertama, information is a new gold. Kemudian yang menurut Harvard Business Review, masih banyak juga opportunity di bidang data. Jadi ini karena isu ini, banyak orang yang pengen pindah ke data. Nah di sini sesinya Mas Ahmad akan lebih menjelaskan tentang bagaimana kita career switch. Oke, silakan Mas Ahmad. Thank you. Ninu, ya masih bersama Flip X Purwadika. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Tadi Mas Afer luar biasa, banyak framework yang bisa disampaikan juga sama beliau. Yang jelasnya ini justru masih menjadi hal yang harus teman-teman tanamkan saat belajar, saat nanti teman-teman juga lepas sebagai alumni, saat teman-teman juga nanti terjun sebagai seorang data. Framework yang tadi disampaikan sama Mas Afer adalah hal berharga. Nah, mungkin tadi beberapa hal sudah sempat disampaikan juga di kelas, terutama mungkin tipe analisis tadi. Dan mungkin lagi-lagi saya tekankan sama teman-teman semuanya, kalau teman-teman juga lihat YouTube-nya Purwadika, ada short saya yang isinya adalah saya sendiri. Ya, so pede dulu di sini. Intinya adalah saya menyebutkan kalau analisis yang baik itu bukan preskriptif, bukan prediktif, tapi analisis yang baik itu adalah analisis yang memang bisa dipakai untuk bisnis. Analisis yang menjawab pertanyaan. Itu poin besarnya. Dan kalau misalnya teman-teman semuanya ngebuat fancy analisis, kalian ngebuat modeling, kalian ngebuat hal-hal yang sifatnya prediktif, clustering dan segala macam, tapi nggak kepakai, again, buat apa? Oke? Nah, itu melengkapi pendapat saya pribadi juga dan hal-hal yang mungkin juga teman-teman sudah sempat dapatkan di kelas juga. Dan juga masalah storytelling tadi ya. Storytelling itu di kelas juga mungkin teman-teman yang saya ajar sudah saya sampaikan storytelling itu menjadi hal yang paling penting untuk bisa menyampaikan data kita. Karena percuma kalian punya data tapi kalian nggak bisa ngedeliver data itu. Percuma kalian punya makanan, makanan yang banyak banget tapi makanan itu hanya untuk kalian sendiri, nggak kalian bagi-bagiin. Cuman kalian yang kenyang tapi orang lain justru malah nggak kenyang. Nah kayak gitu ibarat dari storytelling itu sendiri. Jadi poinnya adalah gimana kalian bisa memanusiakan data itu, membahasakan secara manusia data itu. Karena lagi-lagi yang dibutuhkan itu, wah ternyata saya tampil di situ. Intermezzo. Oke, ternyata sebenarnya yang ditampilkan di data visualisasi itu bukan sekedar hanya untuk bisa dipahami kita seorang diri, tapi itu harus disampaikan ke orang lain. Satu kata kunci yang selalu saya pegang adalah show your work, show your insight, not your works. So show your message, not your work. Ngapain kalian harus menunjukin query kalian sepanjang 100 baris, 1000 baris dan segala macamnya, tapi kalian nggak nyampein message kalian dalam query itu. Ngapain kalian bikin visualisasi yang banyak, tapi dengan banyak coding, dengan banyak hal sheet yang ada di Tableau misal, tapi kalian nggak menyampaikan message itu hal yang
useless. Oke? Nah, di sini saya akan coba untuk ngeurai dikit lah terkait dengan masalah switch carrier to data. Dan mungkin teman-teman student, teman-teman yang datang di sini untuk ke Purwadika, harapan besarnya mungkin adalah ini. Switch carrier to data field, atau kalian akan nge-switch di area data lah, di bagian data. Nah, mungkin sebelum kita coba breakdown how to switch itu, mungkin kalian juga udah akan menjawab pertanyaan ini. Why? 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 Oke, pertanyaannya adalah why. Kenapa kalian sebenarnya semuanya itu mau switch carrier? Apakah karena ini? Karir di data itu sekarang lagi naik? Apakah karena ini? Penasaran aja? Atau kalian punya jawaban lain? Sedikit bercerita, karena saya ada di Purwadika dari tahun 2020. Ya unik sih sebenarnya demografi student yang pernah saya ajar. Mungkin juga Mas Aulia, Mbak Brigita, atau teman-teman Ragil, Bayu punya pengalaman dengan studennya masing-masing. Justru malah saya pernah punya student backgroundnya adalah tata boga. Tapi pada akhirnya sekarang dia berkarir sebagai data analis. Itu hal karena dia juga punya willingness. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih sebenarnya kalian itu mau switch career? Ya, alasan pertama mungkin yang tadi beberapa kali mention sama Mas Sever juga, ternyata job di bidang digital secara umum itu lebih menggiurkan dibandingkan dengan yang non digital. Nah, breakdownnya digital kan ada, salah satunya adalah di data science itu sendiri. Oke, dan ya lagi-lagi ketika kalian ngetik aja data di portal job, baik itu di Teach in Asia, di Caliber, itu akan banyak banget lowongan pekerjaan untuk masalah data, baik yang itu experience ataupun yang entire level. Nah, yang kedua juga ada, kalau penasaran sih saya nggak akan ngambil ini sebagai hal patokan ya, karena nggak mungkin kalian cuma sekedar penasaran masuk sini tanpa ada research sama sekali. Nah, inilah yang mungkin akan kita coba the way kalian pada akhirnya untuk bisa switching career itu seperti apa. Nah, yang pertama, individual learning. Cara kita untuk sebenarnya untuk bisa switching career itu, switching career dalam artian bukan berpindah role ya, tapi benar-benar switch dari yang awalnya non data itu ke data. Nah, sebenarnya caranya ada banyak. Termasuk salah satunya adalah individual learning. Individual learning ini kalian sendiri yang nyusun silabus, kalian sendiri yang nyusun pathway kalian sendiri yang cari tahu gimana di mana tempat untuk belajar itu, di mana kalian dapat buku-buku itu, kalian semua yang ngelakuin itu sendiri. Cons-nya adalah atau kontranya adalah, pertama, kalian pasti akan berpacu, bukan berpacu dalam melodi, tapi berpacu dengan kemalasan kalian sendiri. Agree atau disagree? Karena salah satu student saya, Mas Lutfi, ngestat kalau dia, salah satu alasan dia untuk masuk di Purwadika itu adalah karena kalau dia individual learning itu dia akan sangat berpacu banget dengan kemalasannya sendiri. Sedangkan kalau dia ngambil di bootcamp, mungkin secara khusus di sini Purwadika, dia udah ada yang ngasih garis batasan jangan malas gitu. Dan ya individual learning ini kalau saya bilang sendiri terlalu liar. Kalian benar-benar lepas belajar terlalu liar, nggak ada guideline, nggak ada tuntunan sih banyak ya di YouTube, di Coursera, di Udemy, tapi maksudnya kalian benar-benar terlepas banget. Nah, kita bandingkan dengan yang kedua versus bootcamp. Oke, salah satu rekan kerja saya dan mungkin juga Lutfi juga tadi sempat mention, ya salah satu rekan kerja saya di Purwadika juga ngestat gini.
sebuah disclaimer di awal, rekan kerja saya ini pinter banget. Kalau dia mau ngelakuin individual learning itu bisa. 100% saya yakin dia bisa. Tapi ada sebuah statement waktu saya ngobrol santai dengan doi, ngobrol santai dengan beliau, itu ngeluarin statement kayak gini. Gue tuh nggak bisa kalau nggak ada tuntunan. Artinya memang harus ada suatu guideline yang jelas untuk belajar. Dan sekali lagi, di awal gue pribadi itu nge-state yang bersangkutan itu pinter, tapi nggak mau ngelakuin individual learning. Karena resikonya adalah ya tadi selain melawan kemalasan, benar-benar terlepas ke hutan rimba untuk coba menyusun sendiri apa yang kalian harus pelajari. Gitu. Nah, dengan adanya bootcamp, kalian akan terguide secara jelas itu untuk bisa step by stepnya. Kayak mungkin di sini kalian udah belajar nih basic fundamental tentang programming yang kalian akan pakai di modul 2 tentang data analytics, dan lalu kalian pakai juga nanti untuk nge-build machine learning. Nah itu kan berkelanjutan dan semuanya terus secara rapi. Bahkan udah ada program-program yang memang dia itu ngelibatin kalian untuk bisa terjun langsung untuk ngelatih soft skill kalian tadi seperti yang disebutkan sama Mas Safer. Kalau kalian memang nanti dapat kesempatan untuk bisa internship, even bahkan kalian pada saat nge-build final project pun sebenarnya itu akan ngelatih kalian juga untuk ngasah soft skill kalian. Oke, itu bedanya. Jadi the way kalian switch career itu sebenarnya ada dua secara general, individual learning sama bootcamp. Nah sekarang pertanyaannya adalah, pernyataannya adalah silakan tentukan pilihan kalian sendiri. Dan mungkin ya yang ada di hadapan saya sekarang, yang ada di Purwadika MSIG ini adalah rekan-rekan yang ngambil bootcamp itu yang majority-nya, tapi saya nggak nutup kemungkinan kalian juga di luar dari kelas ini, kalian juga ngambil individual learning kalian nonton YouTube, kalian bahkan mungkin subscribe Udemy atau Coursera untuk bisa menambah experience kalian lagi di technical skills kalian. Nah, again, things you have to learn. Nah ini mungkin udah lagi-lagi ke state, kalau kita bicara tentang data, mungkin data analysis, data scientist, data engineer, yang paling harus kalian tekankan pertama adalah programming language, apapun itu. Again, jangan pernah berpaku sama tools, tapi programming language yang ada di depan yang teman-teman lihat ini adalah programming language yang benar-benar general di data science itu sendiri. Lalu kemudian selain dari programming language ini, apa yang harus kalian pelajarin juga? Itu tentang BI tools dan visualization tools. Ini juga penting. Karena ini juga udah salah satu teknologi yang berkembang yang memudahkan kalian untuk melakukan visualisasi, untuk ngelakuin kalian ngebuat story di Tableau misal, atau ngebuat dashboard yang sifatnya interaktif, yang sifatnya go live, itu udah dimudahkan di sini. Lagi-lagi, terserah kalian mau pakai yang mana. Again itu bukan tools oriented, jangan pernah tekankan tools oriented, karena tools itu nggak akan bisa membantu kalian untuk misal memilih, kalau saya mau pakai time series, kalau data set time series, siapa yang menentukan apa? Kalian kalau drag and drop semuanya bisa akan keluar dengan line chart, tapi sebenarnya kan yang menentukan kalian mau pakai line chart atau kalian pakai bar chart atau heat map dan segala macamnya adalah kalian sendiri, bukan toolsnya. Maka yang penting itu adalah frameworknya, bukan toolsnya, again and again. Dan yang terakhir, ini udah sempat dimention juga berkali-kali sama Mas Safer, adalah masalah business knowledge. Business knowledge ini adalah yang paling penting, dan mungkin secara generalnya adalah soft skill kalian juga, karena apapun itu, kalian mau sejago apapun programming language, kalian mau sejago apapun terkait dengan masalah visualization tools, itu nggak akan ada gunanya kalau kalian nggak bisa memecahkan, kalau kalian nggak bisa ngeselesaikan bisnis problem itu sendiri. Oke, itu terakhir dari saya, dan pertanyaan terakhir adalah, are you ready to be a data scientist? Are you ready to be a data analyst? And are you ready to be a data engineer? Or are you ready to go ke data field? Itu pertanyaan yang kalian bisa jawab sendiri, dan silahkan kalian berproses untuk itu. Oke, karena tadi Mas Safer udah ngasih ini ya, ngasih oleh-oleh, nggak fair juga kalau saya nggak ngasih. Ini mungkin ya ada
GoPay 50.000 untuk 2 orang pemenang, masing-masing 50.000. Anak BSD nggak boleh jawab. Karena ini udah ditanyain di kelas. Jangan kasih tahu bocoran juga, tolong. Yang di Zoom juga mungkin boleh bisa jawab ya. Pertanyaan pertama, 50.000 pertama. Ya. Berapa peluang? Udah on nih, Delvin. Oke, berapa peluang angka muncul pada pelemparan koin? Oke, ulang ya. Berapa peluang angka muncul pada pelemparan koin? Ya. Oke, silakan. Belakang dulu. Namanya siapa, Mas? Fauzan, Oke, Mas Fauzan, silakan. kalau koin ya berarti 0,5. Oke. Ada jawaban lain? Ini tadi mau jawab dulu, Mas. Oke, ada jawaban lain? Tergantung berapa kali Kak dilemparnya. Oke, tergantung berapa kali. Ada jawaban lain? Ya. Kalau diasumsikan dia seimbang, itu memang 50%. Tapi ada juga yang suatu penelitian itu, karena koin itu kan, kalau angka itu kan lebih kecil ya, apa sih tonjolannya ya, permukaan surface itunya, dibandingkan yang gambar, jadi ada kemungkinan yang angka itu lebih kecil gitu muncul ya. Jadi ada yang bilang gambar itu 51% atau apa gitu. Dari? Oh, oke. Ya, jawabannya mungkin saya akan agree dengan jawabannya Mas Niki. Kenapa? Pertama, saya nggak nge-state berapa kali pelemparan. Yang kedua, saya nggak nge-state apakah koinnya itu punya angka atau enggak. Yang ketiga, saya nggak nge-state juga kalau koinnya itu balance atau enggak. Jadi jawabannya pertama tentukan dulu ruang sampelnya. Itu yang paling pasti. Jadi the way thinking kita adalah kita harus balik dulu ke konsep dasarnya. Oke, Mas Niki 50.000 pertama, ntar habis ini ya. Pertanyaan kedua, anak BSD lagi nggak boleh jawab. Oke, berapa angka, Mas Niki udah nggak boleh jawab ya? Oke, ada berapa angka yang terletak antara 1 sampai 10? Ada berapa angka yang terletak antara 1 sampai 10? Mbak Gita jangan jawab dong. Tidak boleh. Ya, ayo. Kayaknya gara-gara koin tadi akhirnya berpikir. Oke, Mbak yang di belakang dulu. Namanya siapa, Mbak? Infinite. Yes, jawabannya infinity. Tak terhingga. Karena, ada yang tahu nggak kenapa? 1 sampai 10. Sampai artinya continuous. 1,00001, 1,1 dan seterusnya. Artinya tak terhingga. Oke? Anak biasa tadi kayaknya udah dilemparin itu pertanyaannya. Jadi nggak boleh jawab. Dan mereka great bisa jawab itu langsung dalam sekali pertanyaan. Nah, kenapa saya tanyakan ini? Pada akhirnya adalah ini kita kembalikan lagi, seorang anak data itu harus kembali ke framework dasarnya, konsep dasar dari apa yang ditanyakan. Tadi pertanyaan pertama, kembali ke konsep dasar masalah peluang tentang ruang sampel. Konsep yang kedua, kembali ke pertanyaan statement dasar tentang NOIR, nominal ordinal interval ratio. Oke, sekian dari saya dan Mas Safer terkait dengan masalah materi ini. Thank you semuanya atas atensinya. Saya kembalikan lagi ke Mas Uli sebagai moderator. Thank you semuanya. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Safer dan Mas Ahmad untuk sharing-sharingnya dari 4 subtopik yang tadi udah dibahas semua. Jadi kalau saya boleh rekap, tadi kita udah tahu nih info mengenai baiknya kita punya plan untuk
karir kita ke depannya agar bisa memiliki ya route yang lebih pendek dan waktu tempuh yang lebih cepat juga ya untuk mencapai tujuan kita. Lalu tadi Mas Ahmad juga udah sampaikan perbedaan antara data scientist, data analyst, dan data engineer itu secara lebih detail dari yang mungkin yang udah disampaikan di kelas, atau untuk teman-teman yang di Zoom yang belum pernah tahu juga perbedaan antara ketiga roles tersebut. Lalu tadi yang ketiga dari Mas Safer itu gunanya framework dalam pekerjaan kita sehari-hari, terlepas dari role kita itu apa aja, itu sangat penting karena dengan adanya framework atau dengan kita menggunakan framework, itu berarti kita tahu nih next step yang harus dilakukan ketika salah satu pekerjaan yang kita udah kerjain itu selesai, itu apa sih. Jadi kita tetap ini ya sesuai path sehingga bisa mencapai tujuan kita. Lalu tadi yang terakhir dari Mas Ahmad, bagaimana caranya kita bisa switching career dari yang tadinya non-data background pindah ke data roles, nantinya ya ada yang namanya individual learning dan juga tadi ya bootcamp ya, dimana kalau teman-teman yang datang di gedung MSIJ ini itu berarti kan udah mengambil bootcamp di Purwadika ya sebagian besar. Jadi kalau teman-teman yang di online, di Zoom, kalau misalnya masih bingung menentukan dan kira-kira nggak sanggup nih untuk melakukan individual learning, tapi ada keinginan untuk bisa melakukan switching career, jangan ragu-ragu. Coba kunjungi website Purwadika atau sosial media Purwadika, cari tahu lebih lanjut kira-kira bagaimana silabus yang ada di Purwadika, dan bisa menghubungi kontak admission-nya ya untuk info yang lebih lanjut juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke Q&A session. Jadi saya dahulukan untuk teman-teman yang ada di sini, yang offline dulu, untuk bertanya langsung ya, jadi bukan lewat Slido kalau sekarang ya. Jadi di yang Slido kita udah kurasi dan ada nanti 3 pertanyaan yang akan kita coba sampaikan ke speakers kita dan akan dijawab oleh Mas Safer atau Mas Ahmad. Tapi untuk yang sekarang saya beri kesempatan terlebih dahulu untuk teman-teman yang ada di sini. Boleh? Raise hand? Oke. Boleh kasih mikrofonnya mungkin atau ada yang lain atau gimana? Oke, ini mungkin nanti langsung dijawab sama speaker terkait aja ya. Thank you. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Perkenalan ulang ya, nama saya Niki. Saya izin bertanya nih. Sebelumnya makasih ya untuk ilmu-ilmunya yang udah dari suhu-suhunya nih. Nah, saya ingin izin bertanya. Dan tadi kan kita bicara tentang data. Nah, problemnya adalah kalau idealnya kan, kasus idealnya itu data semuanya udah bersih ya, clean, validated gitu. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana kalau datanya itu belum clean gitu, misal banyak outlier-nya atau ada di suatu atribut ada missing value-nya, itu kan banyak ya. Nah, itu ada banyak pendekatan, misal pakai normalisasi atau mau di filling, entah pakai median apa segala macam gitu kan banyak ya. Mungkin dari Masnya bisa sharing kalau pengalaman Masnya pribadi, kalau untuk nge-handle seperti itu kayak gimana di perusahaan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya coba jawab ya, teman-teman. Kalau data kotor itu as expected, itu normal. Justru kalau misalnya datanya bersih, itu ya, tanda tanya kan. Ya memang salah satu role dari kita juga untuk bersihin data. Nah, tapi bukan dibersihin sih namanya, diolah sehingga bisa digunakan. Mungkin itu yang lebih tepatnya. Karena kalau tadi bilang nih, terkait dengan outliers, apakah outlier itu perlu dihilangkan? Itu juga kembali, saya juga bisa tanya balik, kenapa outlier mesti dihilangkan? Kalau misalnya untuk prediction, iya mungkin. Tapi kalau misalnya untuk analisis deskriptif, outliers itu merupakan satu keanehan yang kita harapkan. Contohnya misal, di transaksi kita tiba-tiba ada transaksi yang outliers, transaction per usernya tinggi. Indikasi apa itu? Fraud kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi berbahagialah teman-teman data yang harus wrangling dengan data. Nggak ada kata-katanya data itu yang Anda terima itu bersih. Bahkan yang katanya bersih udah diolah sama data engineer dan lain sebagainya, Anda mesti make sure lagi. Gitu. Karena apapun yang Anda convey itu adalah data Anda dan Anda harus jadi orang yang paling tahu tentang data itu. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga menjawab, Mas. Ya,
Tes, oke. Oke. Tes, oke. Thank you Mas Safer untuk jawabannya. Semoga tadi menjawab ya dari Mas Niki ya tadi. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya di offline ini, saya mau mengingatkan juga untuk teman-teman yang offline kalau mau attach story dan juga tag Purwadika School dan juga live@flip_id itu silahkan ya, masih bisa. Jangan khawatirkan hashtagnya karena yang paling penting adalah kalian follow live@flip_id dan juga Purwadika School dan juga tag ya ke kedua akun tersebut. Oke. Jadi sekarang silakan kalau ada pertanyaan lagi untuk yang offline dulu ya, sebelum nanti kita lanjut ke yang online di Slido, boleh? Citra ya. Cek ya, terima kasih kesempatannya. Di sini tadi saya mengingat kembali tadi yang sudah disampaikan bahwa dari segi skillnya itu kan kita untuk change ke data itu kan ada soft skill tadi disampaikan sama tech skill gitu kan. Untuk yang dari segi toolsnya kebetulan kami yang di sini sedang mempelajari itu ya kakak-kakak ya, kita mempelajari itu. Kemudian untuk yang soft skill-nya seperti critical thinking, kemudian problem solving, apa segala macam tadi sudah disampaikan juga bahwa kita secara bertahap dengan waktu, dengan pengalaman sudah kita pelajari juga ketika kuliah gitu kan. Cuman tadi saya merasa agak kurang mendapatkan insight untuk bisnis, domain bisnisnya. Untuk kebetulan untuk kami-kami yang selama kuliah tidak ada pembicaraan atau tidak ada bahasan tentang itu, apakah ada metode atau cara kita untuk bisa mendapatkan tentang skill bisnis itu tanpa, dalam tanda kutip ya kasarnya, tanpa pengalaman. Karena ketika kita mau roll langsung ke data itu kan berarti kalau kita sekarang ada di sini belum punya pengalaman yang langsung secara istilahnya secara langsung gitu ya. Nah, apakah ada metode atau cara untuk kita bisa lebih bisa mendapatkan knowledge tentang bisnis itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Citra, Mbak Citra. Bagus banget nih pertanyaannya dan memang dari teman-teman juga banyak yang pengen tahu nih jawabannya. Dan ini ya kalau personal answer saya, untuk dapat pengetahuan tentang basis itu satu-satunya cara adalah lewat program internship. Karena modelnya gini, kalau kita mau belajar tech software misalnya, di sini diajarin Tableau ya Mas ya. Tableau teman-teman bisa install belajar sendiri di rumah kan. Nah, tapi kalau misalnya ada perusahaan yang pakai Looker kan Anda nggak bisa pakai sendiri. Untuk subscribe levelnya corporate gimana? Ya caranya untuk belajar Looker, lamar kerja di perusahaan yang pakai Looker. Mungkin seperti itu gitu gambarannya. Karena memang banyak sih di luaran sana ada artikel yang ngomong tentang business metrics, marketing metrics. Nah, tapi tanpa pemahaman di lapangan, rasanya susah untuk mengerti gitu. Kita ngomong kayak cake, cost acquisition cost, itu fungsinya apa sih kalau kita nggak terlibat dari bisnis sendiri. Jadi ya menurut saya sih lebih baik untuk ambil pengalaman itu di internship, Mbak. Oke, semoga terjawab, Mbak. Oke, dari Mas Ahmad mungkin mau menambahkan silakan. Oke, Mbak Cit. Jadi Mbak Citra dan teman-teman yang lain, kalau untuk masalah business knowledge, pertama ya saya sepakat sama apa yang disampaikan sama Mas Safer juga, tapi ada hal yang mungkin bisa dipelajari secara general. Jadi pertama mungkin tetap juga banyak baca, itu menjadi kunci utama untuk tetap stay relevan dengan keadaan bisnis dan segala macamnya. Karena mungkin banyak istilah-istilah yang general itu dipakai di bisnis. Tapi kalau untuk masalah business knowledge dan domain knowledge itu totally agree sama apa yang disampaikan sama Mas Safer.
yang paling utama adalah untuk ngebentuk itu kita memang harus terjun ke lapangan langsung. Jadi agak sulit ketika memang kita mau ngebentuk itu secara gamblang tanpa memang terjun ke lapangan langsung. Tapi kalau untuk ngebentuk pemikiran umumnya itu bisa banyak baca aja. Nah, berikutnya yang pengen ku sampaikan adalah dimanapun kalian nantinya misal landing di job kalian, yang paling pertama dan mungkin yang paling lama, mungkin bisa divalidasi juga sama Safer. Yang paling pertama dan yang paling lama yang harus kalian lakukan adalah mengerti bisnis di mana tempat kalian berada. Kalian mengerti domain bisnis itu dengan cara bertanya, dengan cara mungkin sharing dengan orang-orang yang memang relate dengan role yang bukan role-nya sih, bisnis itu. Jadi kayak kalian itu benar-benar nyerap dulu bisnis knowledge-nya. Cerita juga dari saya pribadi, waktu itu saya nggak paham politik at all. Ketika saya masuk ke Poltreking, itu butuh waktu kurang lebih 1,5 bulan untuk ngerti whole masalah politik. Dengan cara saya banyak diskus sama teman-teman anak politik, dengan cara saya coba untuk baca-baca artikel politik yang pada akhirnya itu akan ngebentuk bisnis knowledge saya. Cerita juga dari teman saya yang ada di toko yang hijau, itu dia bilang bahkan sampai 3 bulan itu benar-benar masih agak sulit untuk bisa secara total untuk mengetahui bisnis knowledge-nya. Sampai bahkan dia setahun itu baru mungkin dia udah ada gambaran what should she do selama dia ada sebagai data analis di bidang itu. Nah, jadi untuk ngebentuk itu Mbak Cit, itu enggak gampang karena memang benar-benar harus by experience, tapi kalau memang mau ngebentuk pengetahuan secara umum itu memang benar-benar bisa banyak baca. Oke, dari aku kayak gitu. Thank you. Oke. Thank you Mas Safer dan Mas Ahmad untuk jawabannya ya. Semoga bisa memuaskan, nggak memuaskan juga. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Citra tadi. Sekarang saya mau pindah ya. Tadi kita udah dapat 2 pertanyaan yang bagus-bagus banget dari yang offline. Dan kita coba pindah dulu yang di slide dulu. Kira-kira ada pertanyaan apa aja nih yang bisa dijawab sama Mas Safer atau Mas Ahmad. Oke, ini lagi dicoba di set. Oke, ini kita coba ambil dari pertanyaan yang dapat thumbs up paling banyak aja ya. Berarti ini ada top 3-nya. Yang pertama, how to make great end-to-end data engineer portfolio as fresh graduate. Mungkin boleh Mas Safer nih yang lebih relevan untuk menjawabnya, Mas. Silakan Mas Safer ya. Oh, ini jadi fresh grade, ngelamar ke perusahaan. Kemudian harapannya bisa diterima dengan ada pengalaman. Sebenarnya saya tanya lagi teman-teman, saat Anda ngelamar perusahaan, itu kan yang dilihat adalah prestasi kalian di kuliah atau di ini. Nama juga fresh grade, udah pasti kan nggak ada pengalaman ya. Kecuali kalau misalnya kayak ada program kayak internship seperti itu. Kemudian kalau di luar negeri ya, teman-teman saya yang di Kanada, di Amerika, mereka itu ada program magang ya. Magang kayak ngambil freelance, itu juga mereka pada hunting kerjaan di freelancer.com, kemudian ada apa namanya, Flipper ya. Nah, jadi dia mulai ngumpulin portfolio di sana. Selain dia ngumpulin portfolio juga ngumpulin uang juga dari sana. Gitu, teman-teman. Kemudian Oke, mau itu nambahin? untuk yang pertanyaan pertama dari Mas Rizkyansyah. Mungkin Mas Ahmad ada insight yang bisa disampaikan? Ya, terkait kurang lebih sama sih. pertanyaannya. Soalnya kalau kita bicara masalah fresh grade kan emang no experience at all. Kecuali memang tadi ada internship sama mungkin ada project dari dosen. Nah, kalau kita bicara tentang project dari dosen sih sebenarnya memang ada baiknya portfolio yang memang harus dikuatkan di situ adalah terkait dengan masalah database aja dulu. Kalau poin plus juga mungkin kayaknya sekarang di kuliah itu kalau nggak salah ada yang namanya kampus Merdeka. Dan di kampus Merdeka ini kalau nggak salah lagi itu ada salah satu program yang berkutat dengan kalau bukan entah itu kampus Merdeka atau ada satu program lagi dari pemerintah itu kalau nggak salah itu menggantikan SKS dalam 1 semester, yaitu ada ngebahas masalah cloud computing. Nah, di dalam cloud computing itu
ada ngebahas masalah juga data engineer dan banyak ngebahas tentang masalah cloud system dan banyak kan mungkin pakai GCP ya, Google Cloud Platform, yang itu sebenarnya bisa menjadi basic juga untuk portfolio kalian karena itu benar-benar nge-gen real project. Nah, kalau kalian mau ngebentuk as a fresh graduate, kuatin SQL kalian kalau mau buat tulisan, kalau kalian mau ngebuat dokumentasi di GitHub, mungkin lebih banyak kuatin di SQL, lebih banyak kuatin di manajemen sistem, database system, RDBMS-nya. Atau kalau enggak, kalian ikut-ikut program yang memang sistemnya project baik dari dosen ataupun juga ya tadi Kampus Merdeka yang lebih mengarah ke cloud computing yang dia itu benar-benar ngepelajari terkait dengan masalah Google Cloud Platform yang bisa benar-benar menjadi dasar kita untuk ngebuat menjadi seorang data engineer. Nah, kurang lebih kayak gitu. Semoga ngejawab ya teman-teman yang ada di layar kaca. Oke, thank you Mas Ahmad untuk tambahan insight-nya ya. Jadi tadi udah diinfokan, setidaknya kita ya punya mengerjakan project yang terkait data engineer dan at least itu yang bisa kita showing ke recruiter nanti ketika kita melakukan interview. Jadi kita punya cerita apa sih yang pernah kita kerjakan. Jadi ya nggak harus idealis grade dulu, yang penting ada dulu deh. Ada dulu yang perlu yang bisa kita perlihatkan ke recruiter, lalu ya kita bisa berangkat dari situ ceritanya. Dan biasanya ya kalau ekspektasinya untuk fresh grad kan nggak terlalu muluk-muluk juga ya, karena ya fresh grad berarti kan asumsinya belum pernah kerja kecuali dia pernah intern dan mengerjakan proyek lepas, misalnya itu ya beda lagi ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua dari Cika. Kalau ada data analyst atau data engineer atau data scientist, itu bukan hierarki, mengawali karirnya sebaiknya seperti apa untuk seorang pemula? Wah, ini pertanyaan menarik nih. Boleh dijawab oleh Mas Ahmad atau Mas Safir? Oke, menarik. Tapi saya tidak menarik. Oke. Receh sekali ternyata. Oke, untuk mengawali pertanyaan itu mungkin ini juga di kelas selalu saya sampaikan. Kalau kalian, ini bukan hierarki. Kalau kalian mau memilih role kalian mau di mana, pilih yang menurut kalian pertama kalian senangi dan yang kedua mungkin kalian yang bisa into ke situ. Jadi kayak misal kalian benar-benar senang nih masalah storytelling, kalian senang untuk ngasih insight based on data driven, ya silakan masuk ke data analis. Kalau kalian memang benar-benar interest banget terkait dengan masalah nge-build model prediktif, nge-deploy model ke suatu sistem, ya silakan kalian masuk ke data scientist. Atau kalian lebih tertarik ke ngebuat arsitektur dari data itu sendiri, gimana hulu dari data itu sendiri ada gitu. Nah, kalian silakan masuk ke data engineer. Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi, jawabannya simple, kalian suka yang mana? Kalian lebih tertarik ke yang mana? Silakan, dan kayak apa yang disampaikan sama Safir tadi, ketika kalian udah ke situ, kalian bisa ngebuat plan karir kalian di situ. Jadi kayak misal kalian masuk ke data analis, silahkan mungkin buat plan karir kalian sebagai data analis yang nantinya menjadi seorang data analis yang hebat, yang bahkan dengan tadi misal ada 3 pertanyaan bisnis, kalian bisa ngejabarin ini tuh lebih dari 3 pertanyaan ini. Nah itu yang menjadi penekanan. Jadi silahkan pilih yang kalian sukai dulu, yang kalian mungkin bisa into ke situ. Nah mungkin bisa ditambahin sama Safir kali. Oke, thank you Mas Ahmad. Saya totally agree sama pendapatnya Mas Ahmad ya. Dalam segala hal yang pertama, love what you do what you love. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak suka ngelihat angka, nggak suka data, jangan pilih data karir yang pertama seperti itu. Terus kemudian semua yang teman-teman tekunin juga kadang ya kita suka switching role. Dia setelah udah bisa data engineer, dia pengen coba hal yang lain lah, pengen data analis. Pertanyaannya kembali lagi, suka enggak untuk ketemu orang, suka presentasi. Kalau misalnya teman-teman orang yang introvert, menghindari perdebatan, argumen, challenging, itu mungkin lebih tepat kita ini di role-nya di data engineer. Seperti itu teman-teman, jangan sampai karena salah pilih role jadi stres sendiri teman-teman. Kita kan hidup mau bahagia ya Mas. Oke, itu aja sih dari saya.
Thank you. Oke, jadi semua berangkat dari interest, tapi mungkin ada kombinasi juga terkait personality ya, personality dari masing-masing. Ya kayak gimana misalnya tadi ya kayak nggak suka nih present di depan umum atau lebih suka di balik layar, ya itu kan berarti bisa dikaitkan lagi dengan yang tadi data engineer, atau kalau kita suka present kita bisa memilih data analis dan lain-lainnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, ini dari yang online. Saya ambil dari Vidya Panorama. Ramainya L-Word, ini berarti layoff ya harusnya maksudnya. L-Word di startup saat ini, masihkah akan bisa terserap tenaga junior DA atau DS? Serta apa sebetulnya yang menjadikan alumni Purwadika ini lebih unggul? Nah ini mungkin buat Mas Ahmad lebih cocok untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Mas Ahmad. Oke, baik. Kayaknya nembak banget ke Purwadika ya. Oke, pertama gini. Kalau kita bicara layoff, mungkin teman-teman sini pernah atau mungkin yang suka buka TikTok atau mungkin yang suka buka YouTube, pernah nggak kalian atau mungkin pernah nggak dengar yang namanya ini agak terkenal sih, Raymond Chin, koko yang punya startup ternak uang. Ada satu statement yang sejujurnya aku suka. Jadi pada saat tahun 2021 ketika badai corona itu semi lewat, itu perusahaan gila-gilaan nge-hire orang. Oke, perusahaan itu benar-benar gila-gilaan nge-hire orang karena banyaknya kebutuhan, banyaknya permintaan juga yang pada akhirnya dia ngerekrut banyak orang. Oke, seketika di tahun 2022 akhir ini keadaan dalam tanda kutip sudah kembali normal dan banyaknya permintaan-permintaan pada tahun 2021 ini ternyata sudah berkurang dan kembali ke normal. Nah, sebenarnya layoff ini terjadi itu salah satunya juga karena itu banyaknya penyerapan tenaga kerja yang gila-gilaan di tahun sebelumnya dan akhirnya demand yang saat ini juga lagi nggak sebanyak tahun sebelumnya yang mengakibatkan ya tenaga kerja kita harus pangkas. Nah itu juga selain dari faktor-faktor lain kayak semisal kerugian dan segala macam. Nah kalau ditanya apakah sebenarnya junior DA sama DS ini masih bisa kerekrut, jawabannya masih. Bahkan sebuah fakta di minggu kemarin. Oke, ini mungkin agak sedikit buka dapurnya Purwadika kali ya. Di minggu kemarin itu ada kalau nggak salah tiga atau 4 orang itu yang ke-hire sebagai junior data analis, bahkan juga kalau nggak salah yang data engineer juga yang kerekrut. Artinya sebenarnya masih ada dan memang akan seterusnya ada untuk posisi junior level. Nggak mungkin itu nggak ada. Nah, cuman mungkin untuk sekarang intensitasnya lagi menurun dan nggak sekencang tahun-tahun sebelumnya. Bukan tahun sebelumnya, lebih ke tahun lalu dan awal tahun ini. Nah, kalau ditanya juga yang menjadikan alumni Purwadika unggul, saya dan timnya Mas Aulia itu selalu nge-state kita itu bukan ngebentuk orang untuk pakai tools. Kita tuh nggak ngebentuk student itu untuk hanya bisa menggunakan tools. Tapi gimana framework atau cara berpikir atau dasarnya itu dikuatin banget sehingga pada akhirnya kalian itu bisa beradaptasi. Ini satu kasus real deh. Ini satu kasus real yang terjadi barusan, masih hangat banget. Jadi ada satu student yang namanya Rehan. Ya saya tahu pikiran kalian itu Rehan anak baik. Oke, ya, yang namanya Rehan, dia itu internship, dia salah satu student JCDS 1702, berarti 1704, berarti dia yang ada di Jakarta. Dia ngelakuin internship itu di Bank Jago. Oke, di Bank Jago itu dia dalam tanda kutip kaget karena dapat tools itu GCP. Dia ngelakuin itu, dia ngelakuin query itu di Google BigQuery. Dia ngebuat visualisasi itu di Google Data Studio atau sekarang namanya Looker Studio. Apakah dia kaget? Pasti kaget. Tapi apakah dia bisa menyesuaikan? Bisa.
Karena lagi-lagi framework yang sudah kita bentuk itu pada saat proses pembelajaran. Lagi-lagi kita bukan tools oriented, tapi memang kita benar-benar bisa ngebentuk pola pikir agar student itu atau kalian yang memang masuk di sini itu bisa punya dasar yang kuat, sehingga ketika digoyangin dikit, framework kalian tetap jalan, framework kalian itu tetap kokoh dan kalian bisa menyesuaikan dengan apapun yang dikasih ke kalian. Nah, kurang lebih kayak gitu. Mungkin selain dari menjadikan alumni Purwadika, mungkin Mas Safar bisa nambahin gitu. Terkait dengan masalah masih ada nggak sih tenaga junior DADS itu? Oke, thank you. Nah, ini saya sebenarnya rada males nih jawabnya. Karena orang nanya selalu menyoroti L-word di startup. Pertanyaannya emang kalau di corporate nggak ada L-word? Bahkan lebih banyak dari di tempat mereka, teman-teman. Saya pernah gitu waktu di corporate, pagi nih, teman yang duduk di belakang saya nggak bisa login. Kemudian dipanggil ke HRD. Nggak lama, dia beresin barang-barangnya, keluar hari itu juga. Ya, karena startup ini kan di Indonesia nggak gitu banyak, jadi mungkin satu aja yang layoff, jadi terserah semua. Nah, kemudian saya setuju juga sama pendapatnya Mas Ahmad. Emangnya DS kerja cuma di startup doang? Masih banyak industri yang lain yang butuh DS, teman-teman. Bang Jago kan digital banking. Itu salah satu contohnya, teman. Jadi jangan berpikiran sempit, objektifnya tujuannya cuma ke startup. Dunia nggak selebar daun kelor, ya Mas? Ya, kurang lebih gitu. Itu Mas, thank you. Oke, thank you Mas Safer tambahannya. Jadi nyambung juga mungkin ya sama pertanyaan yang terakhir ini. Sekedar informasi, di Flip juga sekarang sedang membuka lowongan untuk intern untuk posisi data analitik. Jadi nanti harusnya akan berada di bawah di divisinya Mas Safer ya. Jadi untuk teman-teman nanti bisa follow aja live at flip_id di Instagram dan informasi terkait internnya itu akan diupdate di situ. Jadi stay tune aja di akun tersebut ya. Jadi di follow jangan lupa. Oke. Jadi Q&A sessionnya kita cukupkan sekian karena waktunya juga yang udah mepet ya. Jadi mungkin nanti untuk yang student Prodika kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan ke lecturernya atau kalau ketemu saya bisa discuss juga langsung, itu nggak masalah banget. Terus sekarang mungkin kita lanjut ke sesi foto ya. Jadi untuk yang offline ini bisa maju semua ke depan, jadi nanti kita bisa masuk in kamera semua. Dan yang untuk yang di Zoom itu boleh nyalain kameranya ya, biar nanti ada mukanya. Dan ini karena partisipannya juga banyak, mungkin akan ada beberapa kali take. Jadi satu kali screen nggak akan mungkin cukup, jadi mungkin nanti bisa 3 sampai 4 screen dan nanti akan diarahkan oleh panitia. Oke, boleh maju dulu semuanya ke depan yuk. Untuk yang di Zoom boleh siap-siap ya nyalain kameranya. Kalau belum ready mungkin bisa dandan dulu sebentar. Nanti biar bisa nih ada dokumentasinya udah mengikuti hybrid event pertama antara Flip dengan Purwadika. Boleh coba diatur aja mungkin. Oh, feedback belum. Ya udah. Oke, jadi ini gimana nih bagusnya Bu? Boleh diatur aja? Asal masuk frame aja. Ya, ini kalau di sini itu sampai yang tanaman. Jadi yang sini nggak akan ketangkep di screen. Jadi boleh ke bawah aja, boleh sambil duduk juga. Kalau masih masuk atau sambil jongkok. Nah, ya ini boleh digeser juga karena ini nggak akan masuk frame harusnya. Batasnya mungkin di sini ya. Jadi bisa digeser aja. Oke. Yang di Zoom jangan lupa nyalain kameranya biar ada dokumentasinya ya.
Satu kali lagi. Ayo, jangan bubar dulu. Oke, thank you semuanya. Boleh kembali lagi ke tempat duduk masing-masing dulu untuk yang offline. Oke, jadi sambil teman-teman masih ngasih feedback, nggak apa-apa kalau yang belum, sambil jalan aja. Dan ini sekalian saya ingin menutup acara hybrid event terkait The Future of Data Careers yang sudah kita jalankan 2 jam ke belakang tadi ya. Jadi terima kasih untuk partisipasinya, baik yang teman-teman yang sudah datang ke gedung MSIG ini dan juga dari teman-teman Zoom yang sudah hadir dan menyaksikan acara sore ini. Kita ketemu lagi di event berikutnya ya. Selamat sore. Terima kasih semuanya.